Tapi yang saya sebenarnya menarik buat saya adalah Salahuddin Al-Ayyubi itu menutup negara Syiah di Mesir tanpa ada pergolakan. Hebat banget. Kok bisa ya? Luar biasa Salahuddin itu tutup habis. Salahuddin itu ditutup habis negara Mesir yang itu di bawah Syiah. Habis tutup di tangan Salahuddin dan tidak ada pergolakan sama sekali. Baik, jadi ternyata memang perlu orang-orang yang seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin sekali lagi sama dengan para sahabat yang tadi, itu ukuran negeri Syam itu adalah juga salah satu ukurannya ukuran ibadah. Kita tahu bahwa Salahuddin Al-Ayyubi ketika mau mengumumkan jihad untuk jihad di Palestina membebaskan dari pasukan salib, dia sering bolak-balik juga ke Damaskus untuk mengontrol Masjid Al-Umawi. Masjid Al-Umawi setelah subuhnya udah penuh belum gitu. Ya, itu ukuran jihad, Pak. Ya kan ngomong jihad, subuh nggak bangun ya. Iya. Bicara jihad. So, subuh sepi masjidnya. Ya kan? Bicara tentang dakwah ya kan. Di masjid gak ada salat subuh. Salahuddin ngukurnya pakai itu. Begitu belum saya umumkan jihad pun pasti kalah muslimin. Pasti kalah muslimin. Tadi kan ruhbanul lail wa fursanun nahar. Nah, di tokohnya memang harus kayak begitu. Jadi memberikan penyadaran ke masyarakat sampai di tingkat. Nah, satu lagi yang menjadi ini juga cuplikan terakhir yang buat kita perlu memang ada orang-orang yang lagi-lagi menguatkan kalimat berani keluar dari mainstream itu dengan Islam ini tentunya. Itu adalah Saifuddin Qutuz itu. Yang tadi saya cerita di depan, Saifuddin Qutuz itu, rahimahullah, itu kan berhadapan dengan Mongol. Dan Mongol itu perlu anda mengetahui bahwa Mongol itu datang tiba-tiba menjadi sebuah kekuatan seperti dongeng di negeri dongeng. Itu asal pasukan Panglima Mongol itu ngirim surat ke pemimpin di wilayah Muslim manapun, itu langsung nyerah. Pemimpin Muslim langsung nyerah, langsung. Sehingga dia masuk ke negeri manapun dengan angkuhnya, kemudian membumi hanguskan, mengambil kekayaan dan segala macam, membunuh orang semaunya. Mereka itu melakukan itu semua tanpa perlawanan dari muslimin. Tiba-tiba dalam keadaan sulit pemimpin tidak ada. Kalau kemarin waktu enak pemimpinnya ada semua. Pas sulit ada semua. Nah, Saifuddin Qutuz itu pemimpin Mesir. Dialah yang berstrategi melahirkan sebuah semangat baru di tubuh muslimin bahwa Mongol itu bukan pasukan tidak bisa dikalahkan. Dan ini menarik itu. Saifuddin Qutuz juga ada bersurat suruh nyerah dari Mongol. Bahasanya angkuh sekali. Kami ini ya kan orang dengan kekuatan tenaga begini begitu dan seterusnya. Benar bahwa kami kafir loh. Orang Mongol itu songong kan. Bahasa gitu. Benar bahwa kami kafir, tapi Anda juga pelaku dosa. Jadi lihatlah. Lihat kalimat ini mirip kan hari ini. Ya kan? Benar Anda bilang Anda sekarang saya kafir, ya kan? Tapi ente kan juga sama aja ngaku muslim tapi juga sama perbuatannya. Gitu. Jadi musuh tuh tahu. Musuh tahu. Ya, walaupun sok tahu sebenarnya kan. Tapi benar. Sudah nyerah saja. Saifuddin Qutuz begitu baca surat di hadapan panglima-panglimanya di Mesir. Panglimanya tuh usul sebagian dari mereka. Udah kita nyerah saja. Persis sama kayak yang lain. Dia ceramah Saifuddin Qutuz. Demi Allah, kalau kalian tidak berangkat, saya berangkat sendiri. Saya hadapi pasukan Mongol ini. Kalian sudah lama memakan harta Baitul Mal, kan digaji negara. Tiba-tiba sekarang kalian benci jihad ini. Tapi nanti, kata Saifuddin Qutuz, siapa yang mau berjihad berangkat bersama saya, yang tidak mau maka pulanglah ke rumah kalian. Tapi nanti, kalau ada wanita diperkosa, anak-anak kecil ditindas dan dibunuh, orang-orang tua menjadi korbannya, kalian bertanggung jawab di akhirat nanti. Itu mah, jadi perlu orang kuat kayak gitu. Ya, di muslimin harus gitu. Semua bangsa nggak banyak, tapi perlu ada orang yang berani begitu. Bisa, apa yang tidak bisa dengan syariat ini? Begitu. Bukan susah Pak, ini zamannya. Itu bangsa kalah. Sudah Anda tungguin aja, Anda berarti kelompok-kelompok kalah ya. Susah Pak sistemnya, oh berarti Anda kalah. Tunggu aja, saya akan melakukannya sendiri tanpa Anda. Gitu. Kalau masih selalu berbahasa, oh ini kan keadaan berat, kalah. Betul kan?
Karena gara-gara itu dia berkumpul sekelilingnya kan. Berkumpul sekelilingnya. Semua pada ngikut. Tapi masalahnya perang itu perlu dana. Saifuddin Qutuz nggak punya dana. Ini dana kurang nih. Akhirnya dia nanya ke para ulamanya. Nah ini pentingnya selalu dikawal ulama. Nggak ada kebangkitan tanpa ulama yang mengawalnya. Nggak ada itu. Harus selalu bertanya pada para ulamanya. Saifuddin Qutuz bertanya pada para ulama, bagaimana kalau saya ngambil pajak dari masyarakat untuk dana perang? Kata ulama, haram. Oh, enak. Andai negeri ini ada yang berfatwa begitu, enak sekali. Nggak perlu bayar pajak antum. Betul Pak. Bertanya sama beliau, apa pajak halal? Memungut pajak itu halal? Tanya beliau. Imam Az-Zahabi dalam bukunya Al-Kabair mengumpulkan 70 dosa-dosa besar, salah satunya adalah pajak. Betul? Anu baca sudah? Ada terjemahannya kok. Baca Pak. Kata para ulama haram hukumnya sampai Anda penuhi dua hal. Nah gitu. Yang pertama adalah memang Anda benar-benar memerlukan ini. Tolong dianalisa itu. Satu. Yang kedua adalah Anda kumpulkan para panglima-panglima pembesar-pembesar negeri ini, ambil harta mereka, baru Anda boleh pungut dari rakyatnya. Nah, cakep kan? Cakep. Boleh ditiru? Di mana nirunya? Di kota mana ada niru? Makanya saya pernah nulis Pak. Saya pernah nulis lihat. Banyak kisah ini diturutin di Zengki, di Indonesia. Saya nulis di web saya tulis negeri tanpa pajak. Lu teman-teman geger loh. Cuma geger aja, bukannya memikirkan gimana tuh Pak ya strateginya negeri tanpa pajak itu. Harusnya itu dipikirkan malah, wah ini Kak, itu bangsa kalah tuh. Jadi komentar-komentar orang-orang kalah. Bisa, apa yang tidak bisa dengan syariat ini? Bisa. Demi Allah bisa. Ayo kita pikirkan, kita duduk, kita lakukan. Setelah itu ambil sebuah kota, kalau antum ambil sebuah kota, baru antum bisa bicara nanti ketika ada bukti ini Pak, ini negeri tanpa pajak. Begitu. Bukan, wah ini nggak mungkin, wah ini bagaimana pendaraan negara, ini bangsa kalah. Minggir, saya berangkat sendirian, tanpa Anda. Yang ikut saya ikut, yang tidak. Nah gitu ya. Jadi Saifuddin Qutuz hadir dan betul Pak, dilumat keangkuhannya Mongol di Palestina, di Ainul Jalut, di Ain Jalut. Dihabisi panglimanya, dibunuh di kota Bisan di Palestina juga, dan disitulah baru semua sadar bahwa ternyata Mongol bisa dikalahkan.